Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Ibu Eka Yulianti. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Jasmine Aulia Oktarina dengan NIM 511211287 selaku moderator dan pemapar materi dari kelompok 1. Di sini, kelompok kami akan memaparkan terkait perhitungan job order costing pada sebuah UMKM. Di kesempatan kali ini, saya tidak sendiri untuk memaparkan dan menjelaskan materi. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jasmine Aulia Oktarina, dengan NIM 511211287. Yang selanjutnya ada Dama Isna Septiana dengan NIM 511211293. Yang selanjutnya ada Rais Sidik Perkasa dengan NIM 511211298. Lalu yang selanjutnya ada Novita Maharani dengan NIM 511211304. Lalu yang selanjutnya ada Fitri Nur Aini dengan NIM 511211308. Lalu ada Amelia Khairunisa dengan NIM 511211313. Dan yang terakhir ada Muhammad Faris Fauzan dengan NIM 511211316. Untuk profil UMKM akan dijelaskan oleh saya. UMKM ini diberi nama yaitu Bakso Excellent, didirikan pada tahun 1990 dengan kelompok bidang usaha yaitu makanan. Alamatnya berada di Kampung Kudang, RT 1, RW 9, Desa Limbangan Timur, Kecamatan Blubur, Limbangan, Kabupaten Garut. Target usahanya sendiri yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dama. Terima kasih kepada Jasmine yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi di slide ini. Adalah nama yang diberikan oleh pelanggan sendiri untuk mengingat tempat dan baksonya. Awalnya, usaha ini masih menggunakan gerobak hingga kurang lebih 6 tahun. Lalu, sempat menyewa ruko di rest area selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu, pada tahun 2004, usaha kami pindah dan menyewa kembali ruko lain hingga tahun 2018. Hingga pada tahun 2019, kami membeli sebuah rumah yang lantai bawahnya dipergunakan untuk membuka kembali usaha Bakso Excellent hingga saat ini. Dan juga usaha ini memiliki beberapa karyawan yang cukup membantu. Baik, bakso yang terbuat dari bahan pilihan, yaitu campuran daging sapi, menjadi salah satu menu favorit yang banyak digemari masyarakat. Tidak hanya itu, Bakso Excellent juga menyediakan bakso mercon yang juga digemari oleh masyarakat pecinta pedas. Dengan campuran bahan yang sama, namun ditambah dengan bumbu cabai kering di dalam baksonya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Rais. Terima kasih kepada Dama yang telah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini ada definisi job order costing. Job order costing adalah suatu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi atau cost. Dalam metode ini, penentuan harga pokok produksi didasarkan atas pesanan. Metode ini sesuai untuk digunakan pada produk-produk yang memiliki spesifikasi bervariasi. Karakteristik job order costing. Yang pertama, ada proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Kedua, ada produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Yang ketiga, ada produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Selanjutnya ada analisis perhitungan. A. Biaya bahan baku. Kode pesanan BE-01. Bahan baku daging sapi dengan harga 120.000 dikali kuantitas 55 kg, jumlahnya 600.000. Selanjutnya ada daging ayam dengan harga 40.000, kuantitas 5 kg,
jumlah harga 200.000. Lalu ada tepung tapioka dengan harga 12.000, kuantitas 2,5 kg dengan jumlah harga 30.000. Selanjutnya ada bumbu komplit dengan harga 50.000, kuantitas 2 kg, jumlah harga 100.000. Total semua jumlahnya 930.000. Lalu ada kode pesanan BE strip 02, yaitu bahan baku daging sapi dengan harga 120.000, kuantitas 5 kg dengan jumlah harga 600.000. Lalu daging ayam dengan harga 40.000, kuantitas 5 kg, jumlah seluruhnya 200.000. Lalu ada tepung tapioka dengan harga 12.000, kuantitas 2,5 gram, jumlah 30.000. Selanjutnya ada cabai kering dengan harga 62.000, kuantitas 1 kg dengan jumlah harga 62.000. Lalu ada bumbu komplit dengan harga 50.000 dengan kuantitas 2 kg, jumlah harga 100.000, dan total semuanya adalah 992.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh... Baik, terima kasih kepada Faris yang telah memberikan kesempatan saya untuk pemaparan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik variabel dengan kode pesanan BE01 dan BE02. Bahan-bahannya terdiri dari sawi dengan kuantitas 5 kg, harga 1 kg-nya adalah 10.000. Jadi jumlah harga per 5 kg-nya adalah 50.000. Lalu toge dengan kuantitas 5 kg, harga 1 kg-nya adalah 11.000. Jadi jumlah harga per 5 kg-nya adalah 55.000. Lalu bihun dengan kuantitasnya 5 pieces, dengan harga per piecesnya adalah 7.000. Jadi jumlah per 5 piecesnya adalah 35.000. Lalu ada mie dengan kuantitas 5 kg, lalu harga 1 kg-nya adalah 10.000. Jadi jumlah per 5 kg-nya adalah 50.000. Kemudian ada bawang goreng dengan kuantitas setengah kilogram dengan harga 24.000, jadi jumlahnya 24.000. Lalu ada seledri dengan kuantitas setengah kilogram dengan harga 10.000, jadi jumlahnya 10.000. Kemudian ada kecap dengan kuantitas 8 botol dengan harga per botolnya adalah 20.000. Jadi jumlah 8 botolnya adalah 160.000. Dilanjut ada saus dengan kuantitas 1 kerat dengan harga 36.000. Jadi jumlahnya 36.000. Lalu ada cuka dengan kuantitas 5 botol, harga per botolnya adalah 5.000. Jadi jumlah 5 botolnya yaitu seharga 25.000. Lalu ada micin dengan kuantitas 1 pieces, harganya 9.000, jadi jumlahnya adalah 9.000. Selanjutnya ada garam dengan kuantitas 1 pieces, harganya 3.000, lalu jumlahnya 3.000. Lalu plastik dengan kuantitas 1 pieces, harganya 7.500, jumlahnya 7.500. Terakhir ada kresek dengan kuantitas 2 pieces, harga per piecesnya yaitu 4.500, jadi jumlah 2 piecesnya yaitu 9.000. Jadi dapat ditotalkan biaya overhead pabrik variabelnya adalah sebesar Rp473.500. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai biaya overhead pabrik variabel. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rais. Baik, terima kasih kepada Amelia yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan tentang biaya overhead pabrik tetap. Ada aset tetap. Yang pertama, panci besar untuk bakso dengan umur ekonomis 7 tahun dengan harga 225.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 32.000. Selanjutnya ada saringan mie dengan umur ekonomis 2 tahun dengan harga 22.000
dan akumulasi penyusutan per bulan 11.000. Selanjutnya mangkok ada 6 pieces dengan umur ekonomis 7 tahun dengan harga 47.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 6.714. Selanjutnya sendok 12 pieces dengan umur ekonomis 5 tahun dan harga 15.000 dengan akumulasi penyusutan per bulan 3.000. Lalu garpu 12 pieces dengan umur ekonomis 5 tahun dengan harga 20.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 4.000. Lalu wajan dengan umur ekonomis 7 tahun dan harga 60.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 8.571. Selanjutnya blender dengan umur ekonomis 3 tahun, harga 260.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 87.000. Lalu baskom dengan umur ekonomis 1 tahun dan harga 10.000 dengan akumulasi penyusutan per bulan 10.000. Lalu ayakan dengan umur ekonomis 1 tahun, harga 20.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 20.000. Lalu ada tempat sambal dengan umur ekonomis 3 tahun, harga 5.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 1.700. Selanjutnya ada centong bakso dengan umur ekonomis 2 tahun dengan harga 30.000 dan akumulasi penyusutan per bulan 15.000. Dengan total Rp198.985. Lalu di sini ada mangkok 6 pieces dengan harga 47.000 dengan biaya per unit 8.000. Lalu ada sendok 12 pieces dengan harga 15.000 dan biaya per unit 1.250. Lalu ada garpu 12 pieces dengan harga 20.000 dan biaya per unit 1.700. Jika diakumulasikan per bulan, maka 1980.985 dibagi 12 bulan, maka akan menghasilkan 17.000. Lalu akumulasi per hari 17.000 dibagi dengan 30 hari akan menghasilkan 700 perak. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Novita. Terima kasih kepada Rais yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang biaya bahan bakar. Di sini pada kode pesanan BE01 dan BE02, bahan gas LPG dengan kuantitas 2 tabung dan berat 3 kilo dengan harga 1 tabungnya 23.000, jadi total jumlah 46.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung dengan keterangan pembagian memasak dan melayani pelanggan, jumlah karyawan 6 orang dengan upah per harinya 50.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung 300.000. Pada beban komersial dengan keterangan ongkos penggilingan dengan harga 10.000 dan total jumlah 10.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, terima kasih kepada Novita yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penjualan dalam 1 hari. Baik, yang pertama di sini untuk bakso biasa dengan kode pesanan BE01 menghasilkan sebesar 3 juta rupiah untuk hasil penjualan dalam 1 harinya. Lalu yang kedua yaitu bakso mercon dengan kode pesanan BE02 menghasilkan 2.250.000 rupiah dalam untuk hasil penjualan dalam 1 harinya, dengan ditotalkan yaitu sebesar 5.250.000 rupiah. Baik, selanjutnya mengenai harga pokok pesanan. Di sini untuk yang pertama untuk bakso biasa dengan kode pesanan BE01 untuk BDP awalnya tidak ada. Lalu untuk biaya bahan bakunya yaitu sebesar Rp930.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp300.000. Selanjutnya untuk biaya overhead pabrik variabelnya yaitu sebesar Rp473.500. Lalu untuk biaya overhead pabrik tetapnya yaitu sebesar Rp198.985 dan biaya bahan bakarnya yaitu sebesar Rp46.000 dan dengan ditotalkan yaitu sebesar Rp1.948.485. Lalu untuk
bakso mercon dengan kode pesanan BE02, untuk BDP awalnya tidak ada, lalu untuk biaya bahan bakunya yaitu sebesar Rp992.000, dengan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp300.000, lalu untuk biaya overhead pabrik variabelnya yaitu sebesar Rp473.500. Selanjutnya untuk biaya overhead pabrik tetapnya yaitu sebesar Rp198.985, dengan biaya bahan bakar yaitu sebesar Rp46.000. Dengan ditotalkan yaitu menjadi Rp2.010.485. Dengan ditotalkan keseluruhan yaitu sebesar Rp3.958.970. Lalu untuk perhitungannya, di sini untuk bakso dengan kode pesanan BE01 itu bisa menghasilkan sebanyak 250 porsi dalam satu harinya. Lalu dihitungkan HPP per unitnya, yaitu untuk HPP-nya sebesar Rp1.948.485 dibagi dengan unitnya yaitu 250, sehingga dihasilkan HPP per unit dalam satu harinya yaitu sebesar Rp7.793. Lalu untuk pesanan bakso dengan kode BE02 itu bisa menghasilkan 150 porsi dalam satu harinya. Lalu dihitungkan HPP per unitnya yaitu HPP-nya sebesar Rp2.010.485 dibagi dengan unitnya yaitu 150, sehingga dihasilkan HPP per unitnya dalam satu hari sebesar Rp13.403. Lalu selanjutnya untuk perhitungan laba bersih dan laba kotor selama satu harinya. Di sini yang pertama untuk penjualannya yaitu sebesar Rp5.250.000 dengan harga pokok pesanannya yaitu Rp3.958.970. Lalu dihasilkanlah laba kotor dari hasil pengurangan penjualan dan harga pokok pesanan yaitu sebesar Rp1.291.30. Lalu selanjutnya beban komersil yaitu Rp10.000. Lalu untuk dihasilkanlah laba bersihnya dari hasil pengurangan laba kotor tersebut dengan beban komersil yaitu menjadi Rp1.281.030. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.